pertama itu cloud computing, itu yang kedua. Yang kedua IoT. IoT itu Internet of Things. Semua peralatan di dunia ini lama-kelamaan pasti akan terkonek ke internet. Terus yang terakhir, yang ketiga itu artificial intelligence, Prof. Jadi ke depan itu hampir banyak pekerjaan-pekerjaan manual yang bisa diotomasi dengan artificial intelligence itu. Soft skill penting ya, cara berkomunikasi gitu itu penting. Kemudian ketekunan, loyalitas, hardworking itu penting, Prof. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa The Young Ideas, ini adalah wahana atau channel di mana kalian bisa menyampaikan gagasan, unek-unek, ya, impian-impian, kesulitan-kesulitan, ya, apa yang dihadapi sebagai generasi muda. Kali ini kita mendapat partner yang luar biasa, Dr. Gunawan Arianto atau Gunawan Arianto, PhD. Pak Gunawan ini lulusan Universitas Gadjah Mada, jurusan IT, kemudian kuliah di Australia, Sydney, ya. Kemudian ke Inggris, ke Southampton, saya pernah tengok waktu di Inggris, ya. Sekarang Pak Gunawan ini ada di New Zealand, bekerja di sebuah perusahaan IT. Nanti saya minta diceritakan pekerjaannya itu apa. Oke, waktunya Pak Gunawan, silahkan sampaikan Pak Gunawan secara singkat bagaimana atau apa yang dikerjakan di New Zealand atau bagaimana perjalanannya. 2 menit dulu. Oke, Prof. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di New Zealand ini sebenarnya menemani istri, Prof. Istri kuliah S3 di sini, dan alhamdulillah sambil menemani. Saya bekerja di industri IT, jadi sementara ini sebagai praktisi. Di sini memang terkenal bagus sekali IT-nya di New Zealand, meskipun negaranya kecil, tetapi bidang IT menjadi fokus pemerintah sepertinya. Termasuk kalau dilihat dari gaji itu sebenarnya industri IT di sini sangat dimanjakan, lebih bagus daripada banyak industri lainnya. Di sini saya bekerja di perusahaan yang fokusnya kebetulan sesuai dengan riset saya, Prof. Jadi di bidang computer vision, machine learning. Computer vision learning, ya. Dan machine learning, ya. Seperti biasanya IT itu kan service base, tetapi di sini dia mencoba membuat service base dan product base. Jadi sembari memberi service gitu, service itu berarti kita kontrak membuat software gitu, kemudian dibayar berdasarkan jamnya gitu. Tapi kalau product base berarti kita mengembangkan produk, nanti produknya kita jual bisa dengan subscription atau orang beli software dan sebagainya. Tetapi tren sekarang modelnya subscription. Seperti halnya Zoom ini kan kita sebenarnya subscribe tiap bulannya bayar gitu. Ya, ini yang sedang berkembang seperti itu. Dan di sini semuanya berbasis cloud, tidak seperti dulu di Indonesia di UMS itu kita kan beli hardware seringnya. Di sini udah tidak beli hardware, semuanya cloud base. Tinggal sewa alat, dihitung penggunaannya, kita bayar sesuai kebutuhan. Seperti itu. Jadi model IT di New Zealand seperti itu. Kebetulan saya di product base, nama produknya itu namanya R-Vision. Menggunakan kamera yang nanti bisa membaca license plate atau nomor plat kendaraan, dan biasanya digunakan untuk parkir di parking building. Nanti dia bisa otomatis membaca siapa aja yang masuk, siapa aja yang keluar. Dan juga di sini dipakai untuk pompa bensin, Prof. Jadi di sini pompa bensin itu tidak ada petugasnya, orang itu ngisi bensin sendiri. Nanti bayarnya bisa masuk ke toko atau bisa lewat kartu atau bisa menggunakan license plate, jadi nomor plat kendaraannya itu.
Begitu dia datang ke stasiun otomatis dideteksi, kemudian dia selesai isi bensin dia langsung pergi gitu. Di sini juga sudah mulai kan apa tuh pengawasan mobil pakai kamera. Saya pernah tidak pakai sabuk kena itu. Sudah mulai kan? Namanya tilang itu ya, Ya, elektronik itu yang ya. tilang itu. Pakai sabuk pengamannya cukup canggih kameranya, nomornya juga keluar itu. Jadi Pak Gunawan mengembangkan seperti itu kan. Tapi itu untuk New Zealand saja atau dijual keluar New Zealand juga? Sekarang fokusnya New Zealand sama Australia, Prof. ANZ ya. Australia, New Zealand. Tapi kalau memang produknya bagus bisa diekspan ke negara lain. Mungkin suatu saat bisa ke Indonesia. Market paling besar ya di Amerika, UK. Cuman kita sedang fokus di New Zealand sama Australia dulu. Itu sesuai dengan disertasi Pak Gun ya. Dulu juga movement juga ya, kamera dan movement itu ya. Dulu biometrics dulu. Jadi mengenali orang dari wajah, kemudian dari cara berjalan. Ya menggunakan kamera juga. Jadi orang berjalan walaupun pakai masker bisa tahu ya Pak. Apa jalan orang bisa itu beda-beda? Ketahuan ya, Prof. Jalan orang itu seperti sidik jari semua apa beda? Seperti sidik jari, Prof. Berbeda-beda nggih. Walaupun pakai Cuman masker. Iya, meskipun pakai masker tetap jalannya nggak berbeda gitu. Kecuali kalau ada aksiden gitu, nanti bisa mengubah cara berjalan. Misalkan kesleo atau bertambah usia tua gitu, tulangnya sudah berubah gitu, agak berubah jalannya. Jadi setiap orang itu berjalannya itu bisa dibedakan ya, dideteksi ya. Yes, bisa, Prof. Sejauh penelitian Pak Gun. Iya, meskipun akurasinya lebih rendah daripada wajah sama sidik jari. Iya tentu. Tetapi itu biasanya bagus karena kan dia bisa non-invasif, Prof. Jadi nggak perlu jarak dekat. Kamera jarak jauh bisa mendeteksi orang berjalan. Tapi kalau kayak fingerprint sama wajah kan harus dekat. Terutama yang fingerprint itu harus dekat. Ya mungkin sekarang penjahat kan pakai masker Pak, iya kan? Ya. Oh iya itu juga. Dia akan menghindari pakai kadang kamera. helm juga. Oh itu ya. Jadi perkembangannya seperti itu ya. Itu di dalam. Sebetulnya di Inggris ada kasus, Prof. Penjahat yang pakai penutup kepala gitu. Tapi ketahuan oleh polisi karena cara dia berjalan. Di Inggris pernah ada beritanya itu. Oke. Untuk forensik tapi kalau itu. Untuk forensik. Oke. Tapi itu kameranya harus lebih pikselnya lebih tinggi atau bagaimana Pak? Atau kamera CCTV? Kalau untuk jalan sebenarnya kalau forensik CCTV biasa cukup, Prof. Tetapi secara umum kalau lebih tinggi resolusi semakin bagus. Jadi kalau untuk aplikasi yang biasanya seperti biometrics atau pengenalan itu harus tinggi, tetapi kalau forensik kan nanti bisa diolah secara offline, bisa diolah dengan berbagai cara gitu biasanya. Oke. Jadi kita ini dari bacaan kan perubahan ke IT ini luar biasa ya. Di pendidikan saja sudah mulai tanpa terasa ya jurnal-jurnal udah nggak dicetak, buku-buku sudah mulai nggak dicetak juga. Saya jadi dokter dulu jurnal masih dicetak Pak. Saya pulang dari Australia bawa jurnal berkoper-koper. Kilo-kilo berkoper-koper. Saya fotokopi. Ya. Sekarang sudah nggak ada lagi ya jurnal dicetak ya. Sebetulnya lambat laun ya tak terasa ya dari koran itu. Kemudian ke depan ini kampus sudah tak bergedung lagi saya kira ya. Seperti pertemuan kita ini kan ya efektif juga, ya kan? Kemudian dari bidang pekerjaan tentu banyak
perubahan-perubahannya. Tadi konvensinya udah nggak pakai orang, pakai kamera kan, kamera. Pakai mesin ya. Di Indonesia juga sudah mulai itu penjaga tol sudah nggak pakai orang lagi kan. Betul, Prof. Ya, Di sini tol nggak ada gerbangnya, Prof. Pakai kamera semua. Tapi sedikit sih di sini tol, semuanya banyak kan gratis. Tol banyak itu hanya berapa? Enggak, 5 atau 4 tempat gitu, Prof. Di sini yang lainnya gratis semuanya. Motorway, highway itu gratis di sini. Tapi pajaknya tinggi ya, Pak? Berapa, Pak, pajaknya? Pajak dari Ya gaji. bertingkat sih, start dari 20%. Minimal Sampai 20%. 33%. Ya minimal 20%, Prof. Yang penting tertibnya itu, Pak. Di Indonesia ini sudah tarifnya ada yang 15 atau 5%, tapi nggak bayar itu dapatnya. Terutama yang pekerjaan-pekerjaan tak tercatat ya. Informalnya itu kan mungkin 70-80%. Itu sulitnya. Oke, jadi generasi muda ini ya harus tahu adanya perubahan-perubahan ini. Seperti apa sebetulnya perubahannya itu sekarang dan yang akan datang itu sejauh mana, Pak Gun? Mengenai misalnya tadi pom bensin tidak pakai orang, tol tidak pakai orang ini, berubahnya kemana, bisa diberikan gambaran? Apa yang sedang terbuka, apa yang sedang tertutup? Kalau setahu saya, Prof, ini ada 3 bidang utama di IT yang diprediksikan ke depannya itu dominan. Yang pertama itu cloud computing. Jadi cloud computing itu ya komputasi awan gitu ya, Prof ya. Sebenarnya yang kita lakukan ini kan kayak Zoom ini kalau tidak ada cloud computing mungkin enggak bisa jalan. Seperti Prof record ini sebenarnya nanti di save ke dalam storage yang ada di internet gitu, di awan gitu ya. Nah, bisa kita download dan sebagainya. Cloud computing intinya komputasi awan gitu, tidak perlu punya apa namanya hardware sendiri gitu, tidak perlu. Semuanya ibaratnya cukup menyewa saja dan membayar yang kita butuhkan saja. Kadang kan kita beli tetapi ternyata utilitas rendah gitu, sebenarnya merugikan. Jadi intinya nggak perlu investasi awal gitu, Prof. Semua orang bisa langsung pakai. Termasuk nanti pengembang software di Indonesia dan tidak perlu ada halangan bahwa oh kamu harus punya modal untuk beli hardware dulu, dan tidak perlu karena tinggal spin account di kayak tadi Google, di Amazon, bisa langsung. Itu yang kedua. Ini dari IBM, dia bilang 3 hal tadi. Yang pertama cloud computing, yang kedua IoT. IoT itu Internet of Things. Semua peralatan di dunia ini lama-kelamaan pasti akan terkonek ke internet. Yang sudah jelas nih kayak mobile phone. Sehingga kita kalau Prof punya aplikasi olahraga gitu, misalkan lari-lari gitu atau sepedaan, itu otomatis dia ngirim data gitu. Termasuk Google Maps sebenarnya dia ngirim data. Tetapi IoT nanti yang apa namanya akan lebih banyak itu misalkan untuk yang gampang peralatan sensor, Prof. Misalkan kita punya fleet kendaraan banyak gitu. Nah, itu nanti ada sensor di kendaraan, jadi kita tahu pergerakan kendaraan gitu. Atau yang mudah misalkan di kamar kita, rumah kita kalau sudah dilengkapi dengan otomatis, misalkan lampu otomatis, sensor temperatur otomatis, itu kita bisa kontrol jarak jauh. Bahkan sebenarnya sekarang sudah ada interface seperti Alexa seperti Google, namanya Google apa ya, saya lupa. Pokoknya kita tinggal perintah saja nanti dia ngerjakan, Prof. Misalkan contohnya Alexa ini ada di samping saya ini, saya tinggal tanya jam berapa gitu. Alexa, what time is it? It's 7:29 p.m. Oke ya. Termasuk di sini bisa diprogram, Prof. Misalkan kita ingin merintahkan Alexa untuk menjalankan murotal gitu. Jadi kita bisa ngaji cuman perintah saja.
untuk matikan lampu gitu dan sebagainya. Nah itu semuanya karena terkonek internet IoT gitu, baik sensornya, lampunya maupun Alexa-nya sendiri dan Mematikan lampu sebagainya. dari HP ya Pak? Tidak, Bu. Ya HP bisa, tapi kan harus nudul-nudul, Prof. Kayak gini kan cuman merintah saja gitu. Lebih ringkas lagi ya. Enggak. Lebih Ibaratnya singkat. seperti ngomong ke orang tapi ternyata ngomong ke mesin. Terus Katanya yang ini juga ketiga, Pak, di New Zealand kan pertanian ya, sudah diperintah pakai robot belum? Nanam oh atau enggak, kalau di New Zealand memang pertaniannya tinggi, termasuk apa namanya penghasil apa namanya penghasilan negara itu, Prof. ternak ya? Penghasilan Oh, negara tertinggi ya sektor pertanian. Itu produk. sudah robotik, Prof. Termasuk metik buah kiwi, kemudian metik buah apel, tapi hanya sebagian. Sebagian tetap mereka tetap butuh biasanya impor tenaga-tenaga dari musiman gitu. Hmm. Nanti misalnya dari negara-negara Kepulauan Pasifik itu datang membantu untuk panen gitu. Karena kalau panen itu memang sangat banyak sekali, sampai kewalahan ibaratnya gitu. Tahu saya COVID ini termasuk mempengaruhi sehingga di sini banyak yang katakanlah eh, eh, Busuk. nggak jadi diambil gitu, jadi matang di pohon gitu, Prof. Sampai Ya, istilahnya petaninya ibaratnya ya busuk ya. rugi lah karena nggak bisa dipanen gitu. Itu yang terakhir, yang ketiga itu artificial intelligence, Prof. Jadi sekarang ini ke depan itu hampir banyak pekerjaan-pekerjaan manual yang bisa diotomasi dengan artificial intelligence itu. Hmm. Termasuk ya yang saya kerjakan kan membaca plat nomor itu dan tidak perlu manusia gitu. Bahkan sekarang kayak translation itu Google itu dia sudah jauh lebih bagus gitu. Jadi kalau kita gunakan Google Translate sekarang dengan 5 tahun yang lalu sangat berbeda. Yang Pak Gun Jadi kerjakan tuh pakai bahasa apa Pak? Yang bahasa programnya apa tuh yang digunakan? kalau untuk eh, riset risetnya, Prof, saya menggunakan Python karena itu banyak digunakan untuk data science sama artificial intelligence. Hmm. Tapi kalau untuk deployment, jadi deployment itu eh, jadi riset itu membuat model gitu agar bisa memprediksi gitu, bisa menggantikan orang dengan mesin gitu. Nah, nanti deployment itu menaruh model itu ke dalam software Hmm. sehingga sistem yang lain atau orang itu bisa menggunakan. Nah, kalau itu menggunakan berbagai bahasa, Prof. Di sini bisa juga dengan Python, bisa juga dengan bahasa apa namanya JavaScript Coba. untuk ini webnya ya, front end website gitu. Bisa Iya. juga dengan C#. Jadi anak-anak ini sebaiknya mempelajari salah satu bahasa itu ya. Walaupun sebanyak mungkin ada anak-anak yang belajar itu ya Pak Gun. Yeah, kalau bahasa pemrograman memang eh, dari awal sebaiknya, Prof. Di sini saya melihat kalau orang sudah suka itu sebenarnya nanti cepat gitu. Yang penting motivasinya dulu gitu. Motivasi, kemudian nanti logika, kemudian semakin sering praktek dan juga semakin sering mendapatkan tantangan gitu ya. Jadi jenis proyek yang dikerjakan maka semakin cepat dia matang gitu. Seberapa banyak kalau misalnya orang Indonesia itu kan 260 juta, generasi mudanya kan 50 juta katakanlah ya, yang belum bekerja, yang sedang taraf persiapan. Dari 50 juta itu berapa banyak yang diperlukan untuk mengerti program, mengerti programmer gitu. Sebenarnya kalau kita bandingkan dengan negara lain nih, Prof, ya, negara maju, Indonesia itu SDM-nya sangat berlimpah gitu ya. Kebutuhan IT saya rasa juga mulai dirasakan gitu. Karena sebenarnya kan IT itu secara umum memang penunjang, tetapi ada saatnya IT itu sudah ibaratnya tidak bisa dielakkan lagi. Kayak zaman sekarang mungkin kayak otomasi kemudian sistem-sistem itu dulu opsional tapi sekarang mungkin sudah menjadi kewajiban ya.
Karena kalau nggak ada itu semuanya bisnis bisa macet gitu. Atau kalau nggak terselip oleh kompetitor, karena kompetitor sudah menggunakan IT gitu. Kayak misalkan Gojek itulah, Gojek kan berarti ojek yang lama udah nggak mungkin bisa berkompetisi lagi, Prof. Iya. Nah, itu SDM di Indonesia kalau memang untuk siap gitu, Prof. Sebenarnya dari segi jumlah tidak masalah, tapi dari segi kalau menurut saya itu support untuk membentuk industri itu, Prof. Jadi IT itu memang seperti bidang yang lainnya harus ada ekosistemnya gitu, nggih. Mulai dari penggunanya, kalau bisa pemerintah itu memang harus didorong sebisa mungkin menggunakan IT untuk efisiensi gitu, dan sebisa mungkin dikembangkan dalam negeri gitu. Karena sebenarnya kalau mau lihat apa namanya software yang sudah jadi atau dibuat orang luar negeri pasti jauh lebih bagus karena memang mereka udah siap, tapi harganya juga jauh lebih mahal. Nah ini uh, gimana caranya lah biar kalau ada proyek-proyek itu sebisa mungkin dioptimalkan agar pengerjaannya itu Anak-anak kita gitu, anak-anak kita ya ya. anak-anak muda gitu. Ya itu sambil memberi pekerjaan anak-anak, penting itu. Jadi walaupun hasilnya sedikit lebih jelek nggak apa-apa, ya kan, mungkin kurang efisien sedikit nggak apa-apa, tapi memberi pekerjaan dalam negeri, membuat aplikasi ini, begitu ya Pak Gun ya. J. Dan yang penting dalam IT itu harus ini istilahnya Prof, agile. Agile itu harus lincah dan harus iteratif. Artinya gini, software itu nggak bisa dalam sekali bikin tuh bagus, nggak bisa. Karena itu memang proses yang bolak-balik ya antara pengguna, yaitu orang bisnisnya, Ya. ya dengan developer pembuatnya. Dan software itu tidak jauh beda dengan kita seperti bangun Prof, bangun rumah gitu. Dari segi waktu, biaya, kemudian kualitas, selalu saja ditemukan istilahnya kekurangan lah dalam setiap software. Oleh karena itu seringnya pasti kita kalau punya software pasti ada update-update. Nah itu memang salah satu proses dalam pembuatan software. Jadi iteratif perbaikan, kemudian nanti di deploy itu berarti upload untuk customer gitu. Terus nanti selang berapa waktu ada update lagi, selang berapa waktu ada update lagi. Nah kalau pemerintah serius sebenarnya mengembangkan industri IT berarti harus support, Prof. Artinya dari segi misalkan mereka bisa kerjasama dengan perusahaan besar ya, dan saya rasa ini data center di Indonesia alhamdulillah kayaknya Google sudah masuk, Prof. Jadi kalau kita bikin aplikasi bisa pilih lokasi di Jakarta kayaknya sudah bisa sekarang. Kalau bisa gandeng yang lainnya lagi misalkan Microsoft atau Amazon, itu vendor-vendor besar di bidang IT itu. Nah, nanti menyediakan itu, kemudian nanti ya insentif, kemudian model magang, Prof, itu penting sekali. Di sini mahasiswanya pintar-pintar, Prof, karena memang ada kesempatan. Magang ya? Magang di perusahaan kerja di IT? industri. Di perusahaan, terutama summer, Prof. Hampir selalu dipermudah lah orang magang itu di sini. Nggak banyak di Indonesia kayaknya magang itu hanya cuma formalitas deh. Datang ke kantor tapi nggak ada semacam mungkin semacam kurikulum internal mereka cara transfer ilmu ke generasi muda gitu. Mereka itu concern, walaupun instansinya itu juga senang ditempati magang karena dia berharap generasi mudanya lebih baik kan, ada tanggung jawab sosial seperti itu kan. Oke. Kembali ke tadi Pak Gun, dari 50 juta anak muda, berapa yang sebaiknya menguasai programmer sebagai IT, berapa persen? 5 juta sampai 5 juta enggak? Kalau itu tergantung ini aja, Prof, demand and supply aja. Kalau memang banyak dibutuhkan otomatis nanti sebaiknya ya anak muda harus siap gitu. Dan kayaknya sampai sekarang kebutuhan SDM IT masih tinggi, Prof. Terutama yang berkualitas. Kalau kita sudah jadi istilahnya software engineer yang senior itu
ibaratnya kita keluar kerja satu tempat tuh otomatis bisa langsung lompat ke terima tempat yang lain dengan lainnya. mudah. Oke. Ya itu di bank-bank itu gajinya orang-orang IT lebih tinggi dan mereka kerjaannya nunggu-nunggu kalau rusak atau apa gitu. Kayaknya nganggur-nganggur aja. Ya ada yang itu yang support biasanya Prof, tapi ada juga yang developer. Kalau developer selalu bikin yang baru, kalau project satu selesai kadang ada project lagi gitu. Atau kadang ya maintenance juga. Oke. Jadi ini bicara pendidikan ya. Pak Nadiem kan ingin standar jangan terlalu mengikat, artinya kurikulum jangan terlalu mengikat, mungkin prodi-prodi jangan terlalu mengikat, mungkin akan banyak vokasi-vokasi 6 bulan, setahun, langsung belajar coding atau apa gitu, ke depan ini. Ini yang sedang kita pikirkan. Bisa dalam bentuk kursus, bisa dalam bentuk di bawah universitas. Kalau saya melihat Prof, kursus itu sebenarnya sekarang online course itu sudah sangat lengkap, sangat Banyak. maju gitu. Ya, kita bisa ke Coursera, kemudian ke edX, kemudian ke yang agak mahal tuh kayak Udacity. Tapi memang mereka kurikulumnya sangat bagus, Prof. Coursera ya. Menurut saya, Berapa ya, itu Prof, biayanya, Pak? bisa per Oh, kursus sekitar $45, tapi bisa juga subscribe per tahun, Prof. Per tahun kalau nggak salah, mungkin sekitar $300 ya. per Kadang ada tahun. promo juga sih, ya. $300 ya cuma 5 jutaan, nggak mahal ya. Iya, Prof, nggak mahal. Dan itu bisa berbagai macam kursus. Gurunya Sertifikatnya robot atau juga orang, Pak? lumayan. Gurunya Ya, orang, robot Prof, atau orang? Eh? orang direkam, Prof. Orang direkam. Ya, tetapi kan kelebihannya itu banyak sekali kayak project sama assignment-nya. Jadi nanti mereka ngasih tugas dan tugasnya itu sudah mendekati level inilah ya apa namanya, kesukaran yang biasa kita temui di industri. Meskipun level-level yang sederhana tetapi sudah mengarah gitu. Oke. Ya, saya kira anak-anak muda perlu didorong ini. Mungkin dia belajar manajemen atau belajar yang non IT pun menguasai satu bahasa program tadi menarik juga ya. Kan Oke. ya, accounting memahami itu nanti dia bisa otak-atik kan. Toko-toko kan sekarang harus waktunya, toko kecil-kecil harus waktunya di IT-nisasi semua. Itu ada ribuan atau jutaan tempat itu. Iya, Prof, betul. Jutaan tempat yang customize. Banyak software gratis, Pak. Kasir itu di toko itu apa, transaksi tercatat semua di situ, keluar masuk dan buat laporan keuangan sudah gratis aja itu. Entah dari Iya. mana itu penghasilannya itu. Kadang gratis ada dua kemungkinan, Prof. Satu bajakan, yang kedua memang sedang model istilahnya versi gratisnya. Biasanya ada limitasi, misalnya jumlah transaksi atau jumlah penyimpanan, jumlah bandwidth dan sebagainya gitu. Iya, iya, itu. Kalau di Indonesia dulu memang terkenal surganya bajakan, tetapi saya Kalau melihat kasir saya lihat itu memang dia pengembangnya. Itu dipakai di toko-toko kecil, Pak. Warung-warung itu apa pakai itu. nama Kasir, servernya apa, Prof? Oh, kasir. kasir ya. Oke. Itu Tapi biasanya ada versi yang ini ya, Prof, ya, berbayarnya. Ada gratis, ada berbayarnya. hanya ditawari aja kalau mau tambah ini sekian, tapi ya murah aja itu. Tambah ini sekian, murah-murah 50.000 kayak gitu. Cuma mungkin dia kali sekian toko ya. Iya, kali ribuan toko gitu. Ya maksud saya begini, kalau kursus online tadi agak mahal, mungkin bisa kita saingi dengan SPP yang murah gitu ya, di universitas-universitas kita dirikan kursus ini setahun atau 6 bulan mengenai IT apa gitu. Oke, jadi generasi muda memang menghadapi perubahan yang di depan mata yang real, Pak Gun ya. Iya, Prof. Sebenarnya ada lagi, Prof, apa namanya, posisi yang penting, Prof, yang sering dilupakan. Jadi sebenarnya software yang bagus itu
lahir karena ada peran oleh namanya desainer, Prof. Product design gitu ya, product designer. Ini yang sering kita lupakan, Bahkan di universitas jurusan IT itu fokusnya ke yang programming gitu. Tapi sebenarnya saya melihat yang paling menentukan juga di sisi desainer ini. Nah, kita kayaknya kurang, sekolah di desainernya kurang terus terang. Pengalaman atau mungkin sepengetahuan saya di Indonesia. Karena untuk membuat produk itu, mungkin nanti ada lagi role lagi yang penting, seperti misalkan bisnis analis. Biasanya mungkin dekat dengan orang-orang bisnis, Prof, orang manajemen gitu mungkin. Jadi yang tahu sebenarnya apa yang dibutuhkan perusahaan itu apa gitu, problem realnya apa gitu. Terus nanti desainer bisa mentranslate itu, kemudian bisa istilahnya membuat prototype. Nanti ada istilah namanya user experience. Jadi sebenarnya user kalau mau pakai software itu seperti apa yang paling pas gitu, sehingga maksudnya tercapai, softwarenya efisien, bisnisnya lancar gitu. Nah, saya melihat memang mungkin pendidikan di IT kita saat ini kurang perhatian terhadap kurikulum desainernya kurang. Tapi di prakteknya itu sangat menentukan. Nah, di tempat saya banyak sekali desainer. Ibarat buat rumah antara arsitek dan teknik sipilnya ya. Betul, nggih. Kita fokus ke teknik sipil kayaknya, ke developernya. Arsiteknya agak kurang. Agak kurang. Ya itulah ke depan ini perubahan-perubahan yang terjadi ya, berbagai pekerjaan yang semuanya menggunakan IT. Kalau di perbankan itu sebenarnya yang paling lama itu. ATM gitu-gitu sudah paling jago kan. Sejauh mana itu Pak keamanan perbankan itu? Itu nyangkut uang triliunan ya. Kalau dibobol orang. Yang pasti levelnya sudah tinggi sekali, Prof. Tetapi kalau masalah dibobol, saya yakin pasti pernah terjadi. Dan bank itu kalau sampai kebobolan, saya yakin tidak akan diumumkan dulu. Karena menyangkut ini kan istilahnya kepercayaan masyarakat. Tapi dari segi keamanan, secara umum salah satu yang paling berlapis-lapis itu ya finansial, bank, kemudian fintech gitu ya. Itu pun bisa dibobol ya Pak? Ya tetap bisa, Prof, ya. Kayak rumah itu kuncinya ini cari terus ya, walaupun pintunya banyak. Bisa. Tapi Betul, itu ya. penjaga bank itu, pemilik rumahnya itu tahu ya, ini pintu saya sekian sedang dibuka, orang itu tahu ya Pak? Ya nanti kan di IT juga ada forensiknya, Prof. Ada audit forensik gitu. Kalau pas ada insiden gitu ketahuan ya. Biasanya memang kalau bisa mungkin di mana-mana kita selalu bikin istilahnya apa ya, automation detection gitu ya, intrusion detection gitu-gitu. Jadi kalau ada insiden gitu, ada ini monitoringnya jalan. Terus biasanya nanti langsung tim IT-nya beraksi gitu, bisa di blok IP-nya dan sebagainya. Tapi kalau yang pas nggak ketahuan kemudian babasan gitu sampai selesai kejadiannya, ya itu yang bahaya, riskan di situ. Jadi maksud saya begini, CCTV untuk mengawasi program. Misalnya ada 5 pintu kan, pintu satu buka itu CCTV-nya, maksudku CCTV kalau dalam real CCTV, tapi ini dalam program, ada nggak itu? Ya yang Bapak Ada, Prof, ya? maksud itu tadi ya, apa namanya? Monitoring sama Monitoring inisial. ininya ada. Jangan sampai kebobolan tuh. Kok ini gerak-gerak ini apa ini? Seperti saya password di dalam password ya uangnya sedikit sih. Password bank kan ada dalam HP aja. Males ketik-ketik kan. Disimpan di HP. Ya. Ya uangnya sedikit, kalau dibobol orang ya paling sedikit aja. Itu kalau sampai ke level perbankan, Prof, itu masih mereka punya ini apa namanya security engineer sendiri, Prof, yang fokus ngurusin
security. Kemudian yang penting lagi itu sebenarnya setiap organisasi, Prof, setiap industri, organisasi, universitas itu harus sudah mulai menerapkan ini, Prof, IT security policy. Jadi kebijakan tentang menggunakan IT yang aman dan sehat itu penting. Saya bisa merasakan bedanya. Dulu itu ya kita kurang care tentang itu, Prof. Sebenarnya mungkin kejadian banyak ya dulu ya, teman. Karena kita nggak tahu dan kita nggak peduli, itu berlalu begitu saja. Orang masuk ke password ke akun mahasiswa kita, ke akun dosen itu mungkin pernah terjadi gitu. Mulai yang paling mudah itu sebenarnya password itu nggak boleh di-share. Sebisa mungkin kalau bisa kita pakai aplikasi untuk menyimpan password kita, Prof. Itu lebih aman ya. Kemudian yang penting lagi itu seperti misalkan dia two factor authentication. Jadi kalau kita punya account, sebisa mungkin diprotect. Jangan menggunakan password saja. Password tidak cukup ternyata. Tapi harus ada verifikator. Misalkan bisa lewat SMS atau aplikasi lain. Namanya authenticator. Kayak Prof ini kalau misalkan password Facebook-nya kena, wah bisa bahaya. Bisa masuk kemana-mana. Makanya perlu nanti orang bisa nipu orang lain gitu atas nama Prof Bambang. Pokoknya terutama untuk orang-orang yang followernya banyak itu dia harus wajib mengaktifkan security two factor authentication itu atau lebih lah, kadang bisa lebih dari 2. Sehingga ketika orang curi password itu nggak bisa, Prof. Meskipun dia tahu password saya, masih perlu lagi untuk konfirmasi. Yang paling sederhana lewat SMS itu. Ada SMS, masukkan kode lagi gitu. Cuma jadi panjang kan? Ya, tapi di sini sudah jadi best practice, ibaratnya orang hampir semuanya gitu, Prof. Jadi panjang tetapi aman. Tapi kalau Prof pakai laptop yang sehari-hari dipakai, itu nanti bisa di shortcut, nggak perlu autentifikasi lagi. Jadi semacam diingat gitu. Oh, ini laptop saya. Jadi begitu login, diingat oleh sistem itu. Tapi kalau login di perangkat lain, otomatis dia minta verifikasi. Ya kalau hilang harus cepat-cepat harus cepat-cepat diblok ya. Dan itu untuk semua karyawan di organisasi, Prof, itu memang berat sekali. Kalau untuk satu orang aja kelihatan rumit, kelihatan lebih panjang, apalagi untuk memaksa ke semua orang. Tapi di sini berlaku, Prof. Semua pegawai harus seperti itu, nggak bisa enggak. Kalau enggak, dia nggak bisa pakai laptopnya karena diblok. Mau nggak mau harus mengikuti aturan perusahaan gitu. Oke. Perusahaannya tuh seberapa besar, Pak Gun? Berapa karyawannya 50 sampai 100 naik turun, Prof. Di sini memang istilahnya orang keluar masuk biasa ya, nggak kayak di Indonesia. Jadi kerja setahun 2 tahun, bosan ganti. Pak Gun, dokter itu di sana itu termasuk periset atau termasuk pekerja aja itu? Gimana posisinya itu di perusahaan ini? Oh, kalau saya masuknya ke engineer, Prof. Cuman bidang yang saya kerjakan sesuai dengan riset saya. Ya. Oh, engineer ya? Di sini nggak ada istilah R&D kayaknya, Prof. Ya mungkin dekat dengan R&D, cuman ya tetap harus develop software, nggak bisa cuman. Kalau riset kan kesannya memang improvement gitu nggih, Prof. Tapi nggak membuat produk gitu. Jadi hanya improvement. Ini langsung buat produk ya, terjun. Ya. Mengerjakan 50 sampai 100 orang ya besar loh, itu harus marketingnya harus bagus itu. Kan harus ada proyek terus kan, memberi keuangan segitu. Tapi masih di sini kan komponen terbesar memang gaji ya kalau perusahaan-perusahaan service base itu. Iya. Kalau kayak di universitas kan komponen terbesar mungkin masih pengadaan ya, Prof ya. Bangun gedung, beli beli itu. Gaji, Pak. Tetap gaji juga ya, sama. Gaji kalau yang besar itu gaji 40 sampai 45 SDM ya. Anggaran gaji di sini mungkin 90%, 80-90% di sini. Iya. Kalau kayak gedung sewa, nggak pernah di sini beli gedung kayaknya, Bro. Nah ya, yang penting idenya ya. Iya. Tapi itu ya istilahnya sebelum laku itu gimana ya dulu-dulunya? Apa
pendiri itu sendiri yang ngerjakan dulu. Sebelum laku kan, setelah laku dia rekrut orang-orang lah, serahkan orang. Iya, ini memang saya kagum dengan pendiri, Prof. Terus terang pendiri itu punya mental yang kuat. Awal-awal memang kalau saya dengar ceritanya pendirinya itu ya dia sendiri, Prof. Tapi dia punya mentor bisnis. Jadi kenalah networking gitu. Mentor bisnis. Jadi sambil jalan ada orang bisnis yang mendampingi gitu. Terus begitu tambah istilahnya proyeknya gitu, baru mulai hire gitu. Sampai sekarang sampai 50 sampai 100 orang itu. Pernah dulu puncak-puncaknya 100, Prof. Cuman COVID ini dulu agak turun lagi. Sekarang mungkin 70-an 60-70-an kayaknya. Nah itu komponen gajinya sampai 90% ya, tentulah. Ya 80 lah, mungkin 80-90 kayaknya. Ya. Orang karena istilahnya perusahaan otak aja lah, ya, yang di perusahaan otak bukan otot. Iya. Oke, itulah generasi muda semua, perkembangan yang terjadi di bidang IT, pekerjaan-pekerjaan yang akan datang. Mungkin perlu 1-2 menit Pak Gunawan kepada generasi muda, apa pesannya? Ya, pesannya kalau yang sedang kuliah ini kuliah dengan rajin, Prof. Kemudian sebisa mungkin skill-skill soft skill dikuasai. Karena memang di dunia kerja itu soft skill penting ya, cara berkomunikasi gitu penting. Kemudian ketekunan, loyalitas, hardworking itu penting, Prof. Ya. Jadi tidak cuma pintar tapi males gitu atau pintar susah diatur, itu kayaknya agak susah di dunia kerja ya. Teamwork seperti itu. Kemudian mencari peluang. Memang sekarang kan zaman mulai banyak perubahan-perubahan termasuk new normal dan sebagainya. Itu kita coba mencari peluang gitu. Sebisa mungkin memang memanfaatkan teknologi. Dan saya lihat di Indonesia itu sebenarnya banyak, Prof. Kalau saya pernah nonton di YouTube itu, secara tidak sadar orang itu sebenarnya jiwa bisnisnya, jiwa soft skill-nya itu sangat bagus, menemukan bisnis baru, kemudian secara tidak langsung juga mereka menerapkan teknologi, pakai software yang tadi Prof ceritakan, Cascade dan sebagainya gitu. Dan itu berjalan alami, pelan-pelan melalui proses gitu. Dan itu mulai banyak saya lihat di UKM-UKM di Indonesia. Dan generasi muda itu ya sebaiknya ikuti kata hati, yang penting tadi rajin, kemudian semangat mencari peluang, kemudian pantang menyerah gitu. Saya rasa. Oke, terima kasih Pak Gun. Sampai jumpa lain kesempatan ya Pak. Ya. Mudah-mudahan saya pulang juga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.